Shalom, saudara dikasih oleh firman Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini selalu menanti-nantikan di mana Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita, amin. Dan kasih-Nya itu nyata bagi firman Tuhan yang selalu setia kita bacakan. Dan saudaraku, pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang sungguh memberkati, yaitu tentang doa syafaat Abraham kepada Sodom dan Gomora. Nah, dan kita akan bacakan di Kejadian pasal 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah saudaraku, kenapa Abraham berdoa kepada Sodom dan Gomora? Padahal Sodom dan Gomora itu tidak memiliki hubungan dengan namanya Abraham. Bahkan bukan keturunan dari Abraham, bukan sanak saudara dari Abraham. Tapi Abraham mau berdoa kepada orang-orang yang merasa dirinya perlu akan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dikasih oleh firman Tuhan, demikian juga Tuhan ingin mengasihi setiap kita di tempat ini, amin. Sekalipun begitu besar dosa-dosa dalam setiap umat manusia, tapi Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi rencananya, untuk membawa kepada orang-orang berdosa kembali kepada jalan yang benar, yaitu di dalam rencana Allah yang ajaib dan mulia. Haleluya. Dan saudaraku, di sini Abraham adalah dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Abraham dikenal sebagai bapa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pengharapannya. Dan Abraham juga berdoa kepada Allah mengenai Sodom dan Gomora, karena pada saat itu juga ada Lot dan keluarganya di tempat itu. Dan Abraham berdoa kepada Tuhan supaya sekiranya ada 50 orang yang benar diselamatkan, yang benar akan diselamatkan di kota Sodom dan Gomora. Dan sekiranya ada 45 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang. Dan ternyata apa saudaraku? Ternyata Lot, istrinya, dan beserta anak-anaknya yang akan diselamatkan. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita sangat sulit untuk menerima namanya keselamatan. Sangat sulit menerima namanya itu hidup untuk percaya bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan pada hari ini saya akan memberikan tema percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu ukurannya karena kita bergantung kepada Tuhan. Kalau bergantung apa yang kita lihat dan bergantung apa yang kita ketahui, tentu itu mustahil. Nah, jadi Abraham berdoa sekalipun tidak melihat, namun Abraham percaya pasti ada orang yang akan diselamatkan. Abraham berdoa dan terus mencari orang yang benar, dan ternyata dari 50, 45 orang, 30, 20, 10 orang, dan ternyata tidak ada hanya kecuali itu Lot dan beserta keluarganya yang benar dan percaya. Haleluya. Dan saudaraku, di sini dikatakan bahwa Sodom dan Gomora pada akhirnya akan dimusnahkan. Oleh sebab itu diutuslah malaikat 2 untuk menjemput Lot dan beserta keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Dan saat itu ada banyak kerumunan orang curiga, siapakah orang itu yang datang? Apakah dia mau bawa malapetaka dan ingin mencobai malaikat-malaikat yang tinggal bersama-sama dengan Lot di tempat itu, di rumahnya. Dan saudaraku dikasih oleh firman Tuhan, dan malaikat membutakan semua orang yang di sekitar di perumahan Lot yang ingin mencelakai keluarga Lot, sebab Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Lot. Dan sampai pada rembang sore hari, saudaraku, mereka bergesa-gesa untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Dan malaikat Tuhan memberikan perintah kepada Lot dan keluarganya untuk pergi ke lembah Yordan. Dan Lot meminta untuk ke daerah Zoar saja. Nah, Dan di saat itu dalam perjalanan ingin keluar dari Sodom dan Gomora, dan ternyata ada yang tertinggal itu
adalah istri Lot. Dia menjadi tiang dan garam. Dan saudaraku, kalau kita mau mengikuti Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kalau kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, jangan lihat lagi apa yang di belakangmu, jangan lihat lagi apa yang menjadi masalahmu, tapi pandang Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan bagi setiap kita. Dan karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka iman kita akan bertumbuh untuk bergantung kepada yang lebih kuat. Amin. Itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang lemah ini seringkali merasa mengeluh dan sepertinya tidak lagi pengharapan. Ada pesakit penyakit yang terus menjangkit dalam kehidupan kita, maupun tekanan dalam kehidupan kita, ekonomi resesi ekonomi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ingin setiap kita mengalami kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap banyak orang agar memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Memiliki percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka pintu-pintu yang seakan tertutup akan terbuka hanya di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya itu mengubahkan cara berpikir kita, paradigma kita tentang bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Salam inspirasi dari saya, Yohanes Rinaldo. Tuhan Yesus memberkati.